Bab 1. Dikhianati orang terdekat. Di malam yang sunyi suara isak tangis seorang pemuda terdengar dari sebuah rumah sederhana. Pemuda itu bernama Sanjaya, dia baru ditinggal pergi oleh sang ayah untuk selamanya. Sebelum meninggal, ayah Sanjaya adalah seorang pebisnis yang cukup sukses, punya aset kekayaan miliaran rupiah. Namun semua harta kekayaannya telah dikuasai dan direnggut oleh seorang wanita yang baru dinikahinya selama 1 tahun. Sehingga dalam keadaan depresi itu, ayah Sanjaya terkena serangan jantung dan meninggal. Hanya rumah sederhana ini yang masih ada. Rumah yang menjadi saksi awal mula ayah Sanjaya meniti karirnya. Nak yang sabar, segala sesuatu ini hanya titipan Sang Pencipta dan bisa diambil kapan saja, jadi jangan terlalu larut dalam kesedihan ya. Suara seorang wanita parubaya berusaha menenangkan dan menguatkan hati Sanjaya. Wanita itu adalah Bibi Sanjaya, adik almarhumah ibunya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan Sanjaya biasa memanggilnya Bibi Sri. Sanjaya hanya bisa terdiam sambil menahan tangisnya. Rasa sedih kehilangan kedua orang tua, rasa marah karena pengkhianatan ibu tirinya bercampur aduk di dalam hati Sanjaya. Nak, besok Bibi dan Paman akan kembali ke kampung, bagaimana dengan kamu? Apa kamu mau ikut Bibi dan Paman? Dengan suara terbata-bata sambil menahan tangis, Sanjaya pun menjawab. Saya berterima kasih sekali dengan niat baik Bibi dan Paman, namun saya masih mau tinggal di sini Bibi. Tapi nak, di kota Surabaya ini kamu gak punya sanak saudara maupun kerabat, bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Rasa khawatir menyelimuti hati Bibi Sanjaya. Surabaya adalah kota besar, selain kesempatan baik juga ada bahaya, baik bahaya fisik maupun bahaya pergaulan yang salah. Bibi jangan khawatir, doakan saja semoga saya bisa menjaga diri sendiri dengan baik, selain itu saya masih harus menyelesaikan kuliah saya di sini. Jawab Sanjaya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan kamu di sini? Kekhawatiran Bibi Sanjaya tentu bukan tanpa alasan. Kebutuhan sehari-hari di kota besar cukup mahal, apalagi kebutuhan untuk pendidikan. Bibi, soal itu gak perlu khawatir. Dulu ayah sudah melunasi semua biaya kuliah saya. Sedangkan untuk biaya sehari-hari, motor saya akan saya jual sambil mencari pekerjaan yang cocok untuk saya. Motor dan rumah yang ditinggali ini adalah harta kekayaan terakhir Sanjaya yang lolos dari terkaman singa bernama Marta. Baiklah kalau begitu, Bibi dan Paman mau istirahat dulu, besok mau perjalanan panjang. Kamu juga istirahat, ini sudah larut. Baik Bibi, saya akan istirahat, jawab Sanjaya. 1 minggu telah berlalu sejak kepulangan Bibi dan Paman Sanjaya. Seng, seng. Suara yang asing di telinga mengiringi pagi Sanjaya. Itu adalah suara motor Matic yang dibeli Sanjaya setelah penjualan motor sport miliknya, dan ini pertama kalinya Sanjaya menggunakan motor Matic untuk keperluan sehari-hari. Meski agak canggung, tidak butuh lama Sanjaya sudah terbiasa memutar gas motor yang ditungganginya. Sekitar setengah jam perjalanan sampailah Sanjaya di depan rumah besar di sebuah perumahan mewah yang sudah tidak asing bagi Sanjaya. Itu rumah tunangannya, namanya Selvi. Sanjaya ingin tahu kabar Selvi, sebab dia tidak pernah datang, bahkan saat pemakaman ayahnya. Ayah Selvi bernama Brata adalah orang kepercayaan sekaligus menjabat sebagai manajer di perusahaan almarhum ayahnya. Ting tong, ting tong, ting tong. Suara bunyi bel yang ditekan Sanjaya. Ya sebentar, tak lama suara yang merdu terdengar dari dalam rumah. Saat pintu dibuka, wanita dengan paras yang cantik, berkulit putih dan bersih, yang kecantikannya tidaklah kalah dengan artis yang wirawiri di televisi pun terlihat di pandangan Sanjaya. Hati Sanjaya yang beberapa hari ini dipenuhi kesedihan entah kenapa sedikit mencair setelah melihat paras cantik itu. Dengan nada yang kasar wanita itu bertanya, "Oh kamu, untuk apa kamu kesini?" Kalimat dan nada yang asing bagi Sanjaya telah keluar dari mulut calon istrinya. Sebagai calon suami boleh dong main ke rumah calon istri. Dengan nada bercanda Sanjaya menjawab Selvi, meski di dalam hati Sanjaya sudah mendapat firasat buruk tentang hal ini. Oh, calon suami?
Maaf ya, mulai sekarang ayahku memintaku untuk memutuskan pertunangan kita untuk selamanya. Cetar. Suara Selvi yang biasanya lembut dan manja, telah dianggap bidadari di dalam hati Sanjaya, kini berubah menjadi suara guntur yang mengobrak-abrik hatinya. Hatinya yang sedih karena kehilangan orang tua kini makin hancur berkeping-keping. Vi, bagaimana kamu melakukan ini? Bukankah kita sudah berjanji sehidup semati? Dengan susah payah suara yang bergetar keluar dari mulut Sanjaya. Hehe, kamu lucu. Hidup itu butuh uang, tidak butuh janji. Uang jajan saya aja 10 juta per bulan. Dengan keadaanmu sekarang bagaimana kamu mencukupinya? Dengan nada yang semakin ketus Selvi menjawabnya. Setelah terdiam cukup lama, Sanjaya mencoba menguatkan hatinya lalu pergi dari rumah Selvi. Melihat Sanjaya yang semakin jauh dengan motornya, Selvi pun bergumam. Dasar gak tahu diri, udah kere masih berani datang kemari. Ketika Sanjaya sampai rumah, dia duduk terdiam di ruang tamu, dari siang sampai malam. Pikirannya kosong, masih sulit mencerna apa yang baru saja terjadi. Selvi yang biasanya lembut selalu memasang wajah yang polos, tidak mengira bisa melakukan hal kejam seperti itu. Saat Sanjaya melihat pisau di meja, matanya tiba-tiba bersinar, tangannya meraba ke arah pisau lalu meraihnya, sebuah kefahaman muncul di benaknya. Perjalanan pisau ini tidaklah mudah, sebelum dia berguna bisa memotong apa saja, ada proses panjang yang harus dilaluinya, dipukul, dibakar, dipukul lagi, dan dibakar lagi. Semakin tajam pisau, maka semakin berulang-ulang pula prosesnya. Saya Sanjaya yakin bahwa Sang Pencipta sedang menempa diri saya dengan berbagai ujian ini, mungkin akan menjadikan saya manusia yang sukses di masa depan. 2R. Suara seperti ledakan membangunkan Sanjaya dari lamunannya. Saat melihat ke atas teras rumah, terlihat lubang sebesar bola. Tepat di bawah lubang ada batu berwarna keabu-abuan. Apakah ini batu meteor yang jika dijual laku miliaran rupiah? Pikir Sanjaya di benaknya, sebab dia pernah melihat berita di televisi, ada seseorang menemukan batu meteor. Setelah memastikan keamanannya, kemudian Sanjaya mengambilnya. Lalu mengunci pintu dan masuk ke kamar. Batu itu sebesar 2 kepalan tangan orang dewasa dan ada banyak retakan dan rongga, sehingga di dalam batu itu terlihat ada sebuah cincin batu akik. Apa ini? Apakah ini bisa dijual mahal? Yang terlintas di benak Sanjaya hanya apakah batu itu bisa dijual mahal atau tidak. Karena dalam keadaannya yang sekarang, dia ingin sukses secepat mungkin agar orang-orang yang telah merendahkannya menyesal selamanya. Setelah dibolak-balik sekian lama, akhirnya Sanjaya memutuskan mengambil palu dan mencoba memecahkan batu untuk diambil cincin batu akik yang ada di dalamnya. Bang, bang, bang. Suara palu yang bolak-balik menghantam batu meteor itu. Namun, meski terlihat banyak retakan dan rongga, setelah dipalu sekian lama, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Aduh! Suara rintihan Sanjaya terdengar, karena tangannya terkena palu dan berdarah. Tanpa disengaja, darah di tangan Sanjaya menetes ke cincin batu akik itu. Tiba-tiba batu itu bersinar terang, dan keluar dari celah-celah retakan, cahaya putih memenuhi kamar. Seakan batu itu punya mata, batu itu mengamati Sanjaya dengan seksama. Sanjaya yang semula berada di kamar. Tiba-tiba dia berada di sebuah tempat yang cukup luas sekitar 3 km. Tidak ada matahari atau bulan, tapi anehnya tempat itu cukup terang dan banyak kabut putih yang menjadi pembatas sekeliling tempat itu. Tempat apa ini? Dengan nada heran dan sedikit rasa takut Sanjaya bergumam. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin? Apakah aku ada di dalam cincin batu akik tadi? Tiba-tiba kefahaman yang tidak masuk akal muncul di benak Sanjaya. Sebab kalau tidak di dalam cincin batu akik tadi, aku berada di mana? Jelas ini bukan mimpi. Sanjaya jelas telah berulang kali mencubit dirinya sendiri untuk memastikan kalau itu bukan mimpi. Keterangan. Untuk pembaca yang sulit menerima bahwa Sanjaya bisa masuk ke cincin batu akik, kalian boleh berimajinasi bahwa cincin itu dari alam dewa atau dari planet alien yang teknologinya sangat canggih.
agar mudah menerima novel silat fantasi kami. Di ruang cincin batu akik Sanjaya melihat ada sebuah bangunan candi, hanya saja bedanya tidak ada patung di candi tersebut. Dan di sekeliling candi ada sekitar 15 pohon yang dipenuhi buah-buahan. Terlihat juga di belakang candi ada kolam air yang cukup luas. Kemudian Sanjaya memberanikan diri masuk ke dalam candi itu. Weng. Di dalam candi itu muncul sesosok pria gagah yang memakai mahkota dan berbagai aksesoris lainnya. Sosok itu seperti raja-raja Jawa zaman dahulu, hanya saja dari pakaian maupun aksesoris yang dipakainya, lebih indah dan lebih mewah, entah bahan apa yang digunakan. Kemudian sosok itu berbicara. "Ger anakku, jangan takut dan dengarkan baik-baik. Aku ini hanyalah sisa jiwaku yang telah kusegel di tempat ini sehingga kamu tidak perlu bertanya, karena aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku adalah raja tertinggi dari alam yang jauh dari tempatmu. Namun orang kepercayaanku telah mengkhianatiku dan membunuhku. Dengan sisa kekuatanku, aku telah menyegel jiwaku ini untuk mencari pewarisku. Karena kamu bisa masuk ke sini itu artinya masih ada darah yang sama denganku yang mengalir di nadimu, maka persiapkan dirimu untuk menerima warisanku. Terima dengan lapang dada dan jangan menolaknya agar ingatanku bisa menyatu dengan jiwamu." Wengge. Sosok itu menjadi cahaya putih dan masuk ke tubuh Sanjaya melalui di antara dua alis Sanjaya. Berbagai macam informasi masuk ke jiwa Sanjaya. Teknik mengolah jiwa. Teknik mengolah tenaga dalam. Teknik memperkuat tubuh. Teknik ajian mematikan. Teknik terbang. Dan berbagai macam informasi tanaman untuk pengobatan serta cara mengolahnya. Juga berbagai informasi mengenai bahan-bahan serta cara membuat senjata, semua itu mengalir ke jiwa Sanjaya. Rasa sakit di kepala hampir tidak tertahankan, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Setelah 1 malam berlalu akhirnya rasa sakit di kepala Sanjaya berangsur-angsur mereda, dan menjelang pagi rasa sakit itu benar-benar hilang. Sanjaya duduk bersila terengah-engah masih sulit percaya atas apa yang dia alami, seolah seperti mimpi. Sebagai seorang anak kuliahan dan hidup di kota besar, Sanjaya menjadi pribadi yang kurang percaya terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Jika hal-hal yang dia alami itu diceritakan oleh orang lain, maka jika dia dibayar 10 juta pun tidak akan percaya. Ingatan itu tidak seperti berada di perpustakaan yang jika kita ingin tahu sesuatu, maka perlu membuka buku. Namun ingatan itu menempel di benak Sanjaya, setiap apa yang ingin dia tahu, tiba-tiba pengetahuan itu muncul. Seakan-akan Sanjaya pernah mempelajarinya sendiri sejak awal. "Canggih, ini benar-benar canggih," gumam Sanjaya. Tapi bagaimana mungkin sosok Raja Agung, yang tempat asalnya tidak diketahui punya garis keturunan yang sama denganku? Sudahlah, seberapa keras aku berpikir juga gak bakalan tahu. Akhirnya Sanjaya tidak lagi memikirkan hal-hal yang mengganggu di pikirannya, kemudian mulai memilah-milah ingatan baru yang ada di benaknya. Sanjaya memulai dengan ilmu cara mengolah tenaga dalam. Sanjaya duduk bersila lalu menenangkan diri dan mengatur nafasnya, mencoba merasakan energi spiritual yang ada di ruangan itu. Tingkah laku Sanjaya mengalir secara alami seakan-akan Sanjaya pernah mempelajarinya sejak lama. Weng. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, akhirnya Sanjaya terbangun dari meditasinya. Suatu energi berbentuk bulat seukuran kepalan anak kecil telah muncul di bawah pusar Sanjaya. Itu adalah energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan Sanjaya selama meditasi, yang disebut inti tenaga dalam. Yang juga menjadi tanda bahwa Sanjaya telah memasuki tahap awal pengumpulan tenaga dalam. Akhirnya aku berhasil, aku telah mencapai tahap awal pengumpulan tenaga dalam, tapi ada masalah baru. Yakni saya lapar. Sanjaya kemudian memetik beberapa buah untuk dimakan.